Teman-teman, kita sudah mendengar ya, ini adalah pelajaran atau hari terakhir untuk materi Allah tidak bersalah. Kita akan melanjutkannya sedikit waktu yang ada. Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak kali kita sudah belajar menjumpai sebagai orang percaya, sudah dikatakan bahwa kita tidak akan pernah luput dari masalah. Dan ketika kita mengalami hal-hal yang tidak baik, apapun juga dalam kehidupan kita, dan seringkali kita mendengar bahwa orang menyalahkan Tuhan, itu ujian, didikan, bahkan hal-hal apapun yang Tuhan yang mendapatkan satu statement yang tidak tepat, dan itu bisa karena sebenarnya semua itu terjadi dikarenakan karena kita tidak mengenal Allah dengan benar, kita tidak mendengar suara Dia. Nah, namun pagi ini kita akan belajar saat kita bisa merespon firman itu dengan benar ya, maka firman itu pula yang akan memampukan kita untuk menang menghadapi itu semua. Karena Allah tidak pernah bersalah, kesempurnaan dan keagungannya tidak menunjukkan adanya kesalahan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Mazmur 145 ayat 3. Dalam bahasa asing, tidak terduga maksudnya tidak mungkin dapat diketahui atau tidak dihitung. Nah, dengan kata lain, kebesaran Allah tidak terbatas. Mazmur 147 ayat 5 dikatakan, besarlah Tuhan dan berlimpah kekuatan kebijaksanaannya tak terhingga. Setiap kali kita membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan menekankan bahwa Allah sempurna, pengetahuan Allah tidak terbatas, dan juga tidak mungkin Dia berbuat salah. Nah, dan sudah dikatakan bahwa Allah dalam menciptakan dunia ini sungguh amat sangat baik. Ini sudah dikatakan ya di Kejadian 1:13. Tidak ada pengecualian atau kualifikasi atau kekecewaan. Dan pernyataan itu sudah mutlak, sudah tuntas ya. Sungguh amat sangat baik. Nah, namun dalam kehidupan kita sehari-hari ada kalanya hari itu masih bisa menjadi sangat berat. Entah bagaimana masalah-masalah seolah-olah masih tetap bersepakat, bercokol untuk berkumpul dalam kehidupan kita. Nah, namun kita seolah-olah kita tidak menemukan jalan keluar, buntu. Serasa semua itu rasa buntu, tembok yang menghalangi kehidupan kita. Bahkan saya seringkali dulu mendengar bahwa doanya seperti menghadapi atap yang dilapisi baja, mentok mental balik gitu ya. Namun membuat hal kondisi itu membuat pikiran orang yang tidak mempunyai firman menjadi kacau. Kehidupan kita menjadi kacau, begitu kalut dan membuat panik. Namun firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Artinya Tuhan mau kita tenang. Pada waktu kita tenang, hati kita bisa tertuju pada Tuhan, maka kita bisa bukan cuma hanya tertuju, tapi kita setuju dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dan pada waktu kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, dan kita bisa berharap untuk mendapatkan satu kekuatan yang baru. Lalu pada waktu kita membaca Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Seringkali kita merasa seperti sedang berdiri dengan setumpuk permasalahan di pundak kita. Bahkan bisa juga dia berada tepat di hadapan kita. Namun ada sebuah papan besar bertuliskan ayat ini. Firman ini sangat indah, pada saat kita membacanya, membuat sekalipun kegalauan masih tinggal di kepala kita. Namun pada saat kita membaca terus sekali lagi, pelan-pelan kepenatan itu membuat semua kepenatan yang ada di hati kita mulai mencair, dan kita coba membaca lagi, merenungkannya, dan walaupun kita berharap ada sesuatu yang terjadi, tapi kok masih tetap seperti itu, masalah tetap ada di tempat.
namun kita dapat tertawa dengan keras di hati kita. Firman Tuhan katakan, Raja Wali yang naik terbang, berlari, ya, dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Sekalipun demikian, kita tidak dapat membohongi diri kita sendiri. Yang kurasakan adalah sebaliknya. Bisa muncul sebuah pertanyaan melintasi pikiran kita. Firman Tuhan katakan, jika firman itu hidup dan berkuasa, mengapa tidak terjadi apa-apa saat membacanya? Seringkali kita berpikir demikian. Dan kita harus tetap, firman Tuhan kata, duduk diam dengan tenang. Dan kita harus mau belajar mengoreksi isi hati kita yang paling dalam. Firman Tuhan katakan, firman Tuhan tidak pernah salah. Itu artinya ada yang salah dalam diri kita. Apa sebenarnya yang kita harapkan saat membaca firman Tuhan? Kita harus mengendus adanya aroma busuk dalam hati kita. Kita harus mengoreksi hati kita. Dan firman Tuhan katakan, firman Tuhan itu seperti pedang yang sangat tajam, dapat memisahkan roh dan jiwa kita. Bahkan dapat memisahkan sumsum dan tulang, bahkan hati dan pikiran dan segala pertimbangan di hati kita. Nah, pada saat kita tersadar, ya, sebenarnya kita tidak terlalu peduli dengan apa yang Allah ingin sampaikan melalui firman-Nya. Seringkali kita hanya ingin masalah-masalah yang ada pada diri kita segera terselesaikan. Dan kita mau masalah itu tidak mengganggu hidup kita terus. Firman Tuhan baru kita anggap hidup dan berkuasa. Seringkali kita, firman itu menjadi, kalau hidup dan kalau berkuasa, jika keinginan kita itu terpenuhi, jika hal-hal yang masalah itu bisa cepat segera terselesaikan. Nah, pertanyaan awal kita tadi sebenarnya berbunyi, jika firman Allah itu hidup dan berkuasa, mengapa masalah kita tidak terselesaikan sesegera mungkin, atau saat itu, atau saat kita membaca firman? Mengapa lama sekali? Nah, masalah ini yang muncul di hidup kita. Mengapa? Seringkali muncul di hati kita pertanyaan seperti itu. Namun kembali, papan firman Tuhan, ayat firman Tuhan dari Yesaya 40 ayat 31 masih jelas, bisa saat kita merenungkan firman Tuhan akan terpampang jelas di hadapan kita. Ya. Namun ada ayat lain yang menopang untuk membuat kita mengerti bahwa Allah tidak pernah bersalah, yaitu 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Roh Kudus yang akan membuat pikiran kita terang benderang. Ya, Roh Kudus dengan jelas sekali firman Allah tidak ditujukan untuk apa? Tidak ditujukan untuk memenuhi keinginan kita, tetapi untuk memperbaharui keinginan kita. Firman Allah tidak diberikan untuk mengubah situasi hidup kita, tetapi untuk mengubah respon kita terhadap situasi. Firman Allah hidup dan berkuasa. Artinya firman Allah hidup dan kuasa sanggup membersihkan setiap sampah busuk yang ada di sudut hati kita, yang selalu menghalangi kita untuk dapat melihat kebaikan Tuhan di tengah masalah yang sedang kita hadapi, di tengah masalah yang sedang melanda dalam hidup kita. Dan Allah yang memampukan kita menghadapi masalah demi masalah dalam perjalanan hidup kita, bukan karena Dia tidak peduli atau bukan karena Dia tidak berkuasa, melainkan Dia mau kita mengubah respon kita dalam setiap situasi. Dia mau kita bertumbuh dalam kebenarannya dan firman-Nya. Dia mau bertumbuh kita dalam kebenaran, dan firman-Nya akan menolong kita dalam perjalanan itu. Sekalipun hari-hari kita masih terasa, langkah kita terasa sangat berat, namun kita dapat mendapat kekuatan baru. Masalah-masalah kita bisa saja masih ada pada tempatnya, namun kita memiliki pandangan yang tidak dibatasi oleh semua itu. Seperti dikatakan, seperti Raja Wali yang naik terbang ke tempat yang lebih tinggi. Kita dapat melihat jauh ke depan
melampaui masa-masalah kita. Dengan kita naik terbang ke atas, artinya masalah-masalah ada di bawah kita. Kita bisa melihat bagaimana masalah itu begitu kecil. Semakin kita terbang tinggi bersama Tuhan, semakin kecil masalah yang kita hadapi. Dan kita bisa melihat tujuan Allah yang sedang mengajar kita dan mengejar kita. Bahkan tujuan Allah juga itu yang mengoreksi kesalahan kita, sehingga kita dapat memperbaiki sikap-sikap kita dan mendidik kita dalam kebenaran dengan firman-Nya yang hidup dan berkuasa. Oleh sebab itu, kita dapat bisa terus maju melangkah dan tidak berdiam lesu dengan meratapi setiap permasalahan kehidupan kita, sehingga kita bisa berkata dengan mulut kita, masalah-masalah yang aku hadapi ada masalah-masalah biasa-biasa saja, yang tidak pernah melampaui kekuatanku, karena aku sedang berjalan dengan Allah yang besar, Allah yang hebat, sehingga masalah sebesar apapun tidak akan bisa lagi membuat aku berada di dalam himpitannya, dalam belenggunya, tapi aku bisa menang menghadapi itu semua, karena aku berada dalam genggaman tangan Allah yang hebat dan luar biasa. Kita sangat bersyukur mempunyai Allah yang hebat dan luar biasa, ya. Jadi Allah adalah terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam setiap perbuatannya. Mazmur 145 ayat 17. Kita bisa memuji Tuhan atas karunia-Nya. Ya, memang dikatakan bahwa di mana dosa bertambah banyak, kita bisa melihat di situ juga kasih karunia Allah berlimpah-limpah. Kita bisa tidak fokus dengan dosa, tapi kita fokus dengan rancangan apa yang Tuhan sediakan atas hidup kita, yaitu rancangan damai sejahtera penuh harapan. Di dalam Dia tidak ada hal-hal yang buruk atas hidup kita. Yeremia 29:11 katakan, aku tahu rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kita, hidup kita semua, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan kita bisa melihat ada rancangan dan pengharapan yang besar, yang indah atas hidup kita. Kita bisa melihat bagaimana Allah sedang menyusun, menata setiap batu-batu perjalanan kehidupan kita, untuk kita bisa menatap, bisa melangkah dengan mantap, dengan kekuatan Allah. Dan kita percaya kaki kita tidak pernah akan terantuk dengan batu, karena kita berjalan di dalam terang. Di dalam terang kita bisa melihat dengan jelas setiap jalan kehidupan kita. Tuhan sudah siapkan, sediakan, dan bahkan rancangan yang terbaik Tuhan siapkan. Sekalipun di depan ada rintangan, halangan, tantangan begitu besar, Tuhan bilang Roma 8:28 kan, Tuhan bisa mengubah hal-hal yang tersulit apapun dalam kehidupan kita, untuk Tuhan ubah menjadi datangkan kebaikan bagi kita. Yesaya 46 ayat 9 dan 10 katakan, dari permulaan ku beritahukan hal-hal yang kemudian, sejak dahulu ku sampaikan apa yang akan terjadi, kataku, keputusanku akan terlaksana, kehendakku pasti kulakukan. Jadi Tuhan sudah memutuskan atas hidup kita untuk rancangan yang terbaik, rancangan masa depan yang gilang-gilang penuh harapan, dan apa yang Tuhan sampaikan pasti terlaksana. Kehendak Tuhan pasti disampaikan, Dia berfirman dan semua pasti jadi. Kita bersyukur. Sekarang kita tahu, tadi dikatakan di Roma 8 ayat 8, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Ada syaratnya, bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Rencana Allah. Semua itu harus kita terima dengan iman, karena kami hidup percaya. Kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi saat kita melakukan satu kesalahan atau kegagalan, Allah tidak pernah peduli, tidak pusing dengan hal itu. Karena Tuhan mau semua yang terbaik, semua sudah diselesaikan di kayu salib. Mau hati kita segera berbalik kepada tuntunan rancangan Tuhan yang terbaik. Yang Tuhan Yesus tetap mempertahankan posisinya bahwa Dia adalah Allah penolong, Allah yang menjadi hakim atas kehidupan, hakim yang membawa kita kepada kebenaran, hakim dunia. Pontius Pilatus menyatakan bahwa
di Lukas 2:34, dia tidak mendapati kesalahan apapun atas orang ini, artinya atas Tuhan Yesus tidak mendapati. Jadi dia tidak bisa mendapati kesalahan apapun.